Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna, As-Sobur, dan Al-Halim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari Asmaul Husna, Al-Ghafur, dan Al-Afu. Sekarang mari kita simak pembahasan mengenai Asmaul Husna, As-Sobur, dan Al-Halim. As-Sobur sendiri memiliki arti Allah Maha Penyabar atau yang Maha Penyabar. Dialah Tuhan yang Maha Penyabar yang menyukai dan menyertai orang-orang yang bersabar. Allah ini memiliki asma atau menyifati Asmaul Husna As-Sobur. Allah memiliki sifat yang Maha Penyabar. Dan Allah pun menyukai serta menyertai atau membersamai orang-orang yang bersabar. Allah sangat senang kepada hambanya yang bersabar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menganjurkan agar kita ketika ditimpa ujian, maka kita meminta tolong kepada Allah dengan cara apa? Yaitu dengan cara sholat dan bersabar. Karena Allah akan memberikan bantuan serta Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Maha Penyabar, yakni Allah tidak cepat-cepat menyiksa para hambanya yang durhaka dan berbuat dosa. Padahal bisa saja ketika makhluknya berbuat dosa, Allah langsung menyiksanya atau memberikan azab kepada hambanya. Tetapi Allah ini Maha Penyabar. Allah masih mau menunggu dan menerima taubat hambanya yang benar-benar mau bertaubat. Allah memiliki sifat Maha Penyabar. Allah Maha Pengasih serta Maha Penyabar. Oleh karena itu, Allah Maha Pengasih serta Penyabar. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat dengan cara memperbanyak berzikir, mengingat Allah, dan membaca Asmaul Husna ini. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah, kita pun bisa mengawalinya dengan membaca Asmaul Husna. Salah satunya yaitu As-Sobur. Kita meminta ampunan kepada Allah atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Allah bisa saja langsung membalas perbuatan kita, namun Allah ini Maha Penyabar sehingga setiap harinya Allah menunggu hambanya untuk bertaubat atau memperbaiki kesalahannya. Inilah mengapa Allah memiliki sifat Asmaul Husna As-Sobur atau yang Maha Penyabar. Kita sebagai makhluk Allah tentunya harus juga bisa meneladani Asmaul Husna As-Sobur ini, karena Allah saja yang Maha Penyabar dapat menunggu kita untuk bertaubat. Maka tugas kita adalah selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dengan betul-betul mentaubatinya. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna As-Sobur? Meneladani atau mencontoh Asmaul Husna As-Sobur adalah dengan cara kita memiliki sifat sabar. Allah akan membersamai orang-orang yang bersabar. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan atau ketika kita harus mendapatkan ujian, maka kita harus menghadapinya dengan tenang. Berusaha juga untuk mencari jalan keluarnya dan berdoa, serta yang paling penting adalah tetap bersabar, tidak mengeluh, karena setiap ujian yang terjadi pasti ada jalan keluarnya dan pasti memiliki hikmah, pelajaran ataupun manfaat yang kita ambil. Tugas kita hanyalah bersabar. Bersabar bukan berarti diam.
Bersabar adalah berusaha untuk mencari jalan keluarnya, namun dengan tidak mengeluh, apalagi kita sambil marah-marah. Yang selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Halim. Al-Halim artinya yang maha penyantun. Allah maha penyantun lagi maha pengampun. Al-Halim ini artinya yang maha penyantun. Allah memiliki sifat maha penyantun. Maksudnya juga adalah Allah tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Apabila orang yang berbuat dosa tersebut bertaubat, kemudian memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan menyantuninya. Allah ini maha penyantun. Allah akan menerima taubatnya. Padahal bisa saja Allah tidak menerima taubatnya karena dia telah berbuat dosa dan melanggar apa yang Allah perintahkan. Namun karena Allah memiliki sifat penyantun, maka Allah menerima taubat hambanya. Itulah yang dimaksud dengan Asmaul Husna, Allah maha penyantun. Ketika ada orang yang bertaubat, orang yang memohon ampunan Allah, Allah memaafkannya. Nah, inilah sifat penyantun Allah. Anak-anak, tentunya kita sebagai hambanya pun harus mampu meneladani atau mencontoh Asmaul Husna Al-Halim ini dalam kehidupan sehari-hari. Asmaul Husna Al-Halim disebut dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Makna dari Al-Halim adalah Allah ini tidak tergesa-gesa memberikan hukuman kepada hambanya yang telah bermaksiat. Meskipun Allah sangat mampu untuk melakukan itu, Allah sangat mampu untuk memberikan azab atau hukuman kepada hambanya yang berbuat dosa atau maksiat. Namun Allah tidak tergesa-gesa. Allah menunggu hambanya untuk bertaubat. Itulah mengapa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Halim atau maha penyantun. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Ayat tersebut terdapat dalam potongan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Jika kita mampu meneladani Asmaul Husna Al-Halim, maka kita akan mendapatkan keluhuran akhlak atau kita akan memiliki akhlak yang terpuji. Jangan sekali-kali kita membalas tindakan orang yang berbuat tidak baik kepada kita dengan perbuatan yang serupa. Biarkan saja kita doakan kebaikan kepadanya, karena sesungguhnya yang akan membalasnya adalah Allah. Serahkan saja kepada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, jangan membalasnya dengan hal yang sama. Karena Allah akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Itulah salah satu cara kita meneladani atau mencontoh Asmaul Husna Al-Halim. Kita memiliki sifat penyantun seperti Allah yang tidak tergesa-gesa dalam menghukum atau memberikan azab kepada hambanya. Kita pun sebagai makhluknya harus bisa meneladani Asmaul Husna tersebut. Salah satunya dengan cara yang tadi, ketika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita doakan orang tersebut doa-doa kebaikan untuknya. Dan biarkan Allah yang akan membalas, yang akan memberikan hukuman kepada orang tersebut, karena Allah ini akan membalas dengan seadil-adilnya. Anak-anak, sekian yang dapat disampaikan. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan langsung ke Bu Wilda ya. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan dikerjakan latihannya. Boleh ditulis dengan soalnya, boleh isinya saja. Tolong diselesaikan hari ini agar tugasnya tidak menumpuk. Semangat terus. Terima kasih telah menyimak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.